Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seluma Mengaji. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah ya. Ini kita sedang membakar kulit dan daging sapi. Kulit dan kaki sapi. Di Idul Adha ini ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim dan kemudian Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin kita bisa mengambil ibrohnya atau pelajarannya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar ya, dengan anaknya Ismail yang masih kecil ke Mekah ya, di gurun di Mekah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada makanan, ya, tidak ada minuman, kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga tinggal berdualah Siti Hajar dengan Ismail alaihissalam. Kisahnya itu ya disebutkan kan, ketika Nabi Ismail kecil itu kelaparan, air susu ibunya sudah mengering, ya, tidak keluar lagi. Nabi Ismail kecil itu meronta-ronta ya, sehingga kemudian ibu Nabi Ismail alaihissalam mencari air atau mencari makanan gitu ya, untuk bisa dimakan dan kemudian bisa menambah ASI gitu, untuk kemudian menyusui Nabi Ismail kecil alaihissalam. Sampai kemudian kita kenal dengan istilah Sofa Marwah, 7 kali berturut-turut gitu. Ke Bukit Sofa lihat kayak ada air pada Fata Morgana, kemudian ke Bukit Marwah juga demikian sampai 7 kali berturut-turut. Tahu-tahunya ternyata rezeki itu Allah datangkan di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam, memancar apa yang kita kenal sekarang dengan sumur Zam-Zam. Nah, apa hiburan yang bisa kita ambil tuh dari kasus satu seperti ini? Nah, kalau sekarang banyak kita dengar berita seorang ibu tega meracuni anaknya karena kemiskinan, ekonomi yang sulit, jadi tidak mau menderita berlama-lama, anaknya diracuni, kemudian dia juga minum racun dan akhirnya bunuh diri. Itu tidak sedikit terjadi kasus seperti itu yang kemudian membunuh atau kemudian bunuh diri ketika ekonominya sedang sulit. Nah, harusnya kita sebagai seorang muslim dengan adanya kisah ini dan berulang setiap tahun Idul Adha, kita bisa mengambil ibrah seperti itu. Walaupun kemudian ekonomi kita sulit, di bawah kategori pas-pasan, yang penting kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin ya, sebagaimana ibunya Nabi Ismail ya, Hajar, ketika bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai akhirnya Allah berikan pertolongan dengan munculnya, menyemburnya mata air di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Jadi jangan sampai ya kita yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga ya, ketika mengalami kesulitan ekonomi ya, kita berpikir pendek ya. Kita tuh harus kemudian bisa mengambil ibrah dari pelajaran ya Idul Adha yang selalu berulang yang khatib sampaikan gitu. Jadi jangan putus asa. Walaupun kehidupan ekonomi kita sulit ya, kita harus tetap berusaha sekeras mungkin dan selalu juga kita berhusnuzon pada Allah, bahwa Allah akan memberikan rezekinya yang tidak disangka-sangka ketika kita berusaha. Tentunya berusahanya adalah berusaha dengan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya seperti berusahanya apa? Begalah, mencurilah, mencopetlah, atau kemudian korupsi dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka itu dia akan sulit mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, ibrah selanjutnya ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai beranjak besar ya, kita mengenal ya kisah ketika Nabi Ismail sudah mulai beranjak besar, ada perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita ya, terjadilah kerelaan antara Nabi Ismail dan kemudian Nabi Ibrahim untuk kemudian menyembelih Nabi Ismail.
Ini mereka melakukannya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian menaati syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan penggantinya ya, yaitu kibas ya, seekor kambing atau domba ya, untuk menggantikan kurban Nabi Ismail alaihissalam. Apa ini artinya? Nah, jadi ketika kita sebagai seorang muslim ya, kita itu harus memegang teguh ya Islam ini, ajaran Islam ini ya, walaupun kita harus mengorbankan nyawa kita. Gitu. Jangan sampai kemudian kita ya lalai dari menjalankan syariat ya, karena orang-orang terdahulu itu bahkan sampai harus mengorbankan nyawa mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikisahkan kan, ada orang ya yang kemudian berpegang teguh kepada agama Allah, dia dibunuh dengan cara rambutnya disisir dengan sisir besi, kemudian mengelupas kulitnya sampai meninggal ya. Atau kemudian kita kenal sahabiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Sumayyah gitu, yang kemudian menjadi wanita syahid pertama di dalam Islam. Karena apa? Karena memegang teguh ajaran Islam. Jadi kita harus ibrah yang bisa kita ambil adalah kita harus tetap melaksanakan syariat Islam ya dalam diri kita, keluarga, dan bahkan berbangsa dan bernegara, walaupun kemudian kita harus mengorbankan nyawa. Jangan sampai kemudian kita malah mengada-adakan peraturan baru dalam Islam ya, seperti saat sekarang kan ada polemik pesantren Al Zaitun ya, yang khotibnya boleh perempuan. Nah mungkin itulah sedikit ibroh ya, sambil bakar kulit sapi dan kemudian kaki sapi di panas-panas terik yang panas ini ya, sambil bercerita sedikit kita berbagi dengan teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.